Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak di rumah kabarnya sehat dan tentunya tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah selesai berdoa, sekarang kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita sudah selesai menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, sekarang karena kita pembelajarannya online, Ibu tidak bisa mengabsennya secara langsung. Jadi nanti anak-anak silahkan boleh komen di kolom komentar ya untuk menuliskan nama dan juga nomor absennya supaya Ibu tahu anak-anak hadir semua atau tidak, begitu ya. Oke. Nah, sekarang sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sila pertama, yaitu tentang penerapan sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat apa saja yang dibahas? Nah, kemarin kita membahas tentang penerapan sikap positif dan sikap negatif. Kalau sikap positifnya contohnya berdoa sebelum makan, lalu juga mengikuti ibadah bersama keluarga dan tidak mengejek teman yang agamanya berbeda. Nah, itu kan materi kemarin. Kalau sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu di penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak bisa menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang kedua, juga anak-anak bisa menguraikan makna sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis perbedaan antara sikap mana sih yang mencerminkan dan tidak mencerminkan dari sila kedua. Nah, yang keempat, anak-anak juga bisa menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan pendapat secara sopan. Nah, yang kelima, anak-anak bisa membuat cerita pendek yang menggambarkan sikap adil dan empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari secara kreatif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih kita penting bersikap adil dan beradab? Ya, penting sekali karena supaya tidak ada yang merasa dibedakan. Juga semua orang itu merasa dihargai. Nah, itu yang kedua. Ibu mau tanya, anak-anak di sini pernah nggak kalian tuh merasa dijauhi atau diejek karena hanya berbeda dengan yang lain? Tentunya pernah ya, karena mungkin banyak sekali anak-anak di sini mengalami pernah diejek karena hanya sepatunya rusak atau juga pernah melihat temannya tidak diajak bermain begitu. Nah, sekarang itu pertanyaan pendahuluan dari Ibu. Nah, sebelum memulai lebih jauh lagi kita pelajarannya, kita lakukan ice breaking dulu, tepuk semangat biar belajarnya hari ini juga semangat. Sekarang Ibu contohkan dulu ya, tepuk semangat, 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 begitu ya. Oke, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, sudah ice breaking. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Kira-kira kalau misalkan anak-anak nih di posisi melihat teman yang sedang diejek atau sedang sendirian karena tidak diajak bermain, pasti perasaannya sedih. Terus juga kasihan kan sama temannya yang tidak diajak bermain. Nah, sikap yang kita bisa lakukan yaitu dengan mengajak dia bermain, menghiburnya dan tidak
membiarkan dia kesendirian. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak menonton video terlebih dahulu. Perhatikan ya. Pagi itu, halaman sekolah ramai. Rama dengan senyum puas. Sepatu baruku keren banget. Jadi makin semangat deh aku ke sekolah. Rama bermain dengan gembira bersama teman-teman yang lain. Setelah bermain, Rama masuk ke kelas dan Rama melihat Rere termenung di pojok kelas. Wajahnya murung. Rere sedang duduk sendirian. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam. Rama memperhatikan sepatu Rere yang usang, hatinya hancur. Rama berpikir dalam hati, sepatunya robek, pasti dia tidak nyaman. Rama dengan sengaja berjalan ke arah Rere yang duduk sendirian di taman sekolah. Rama bertanya dengan lembut, Rere, kenapa kamu tidak bermain dengan yang lain? Rira menjawab dengan pelan, tidak Ren, aku malu. Sepatuku rusak. Seseorang mengejekku kemarin. Rama meyakinkannya, jangan sedih Re, aku masih punya sepatu lama di rumah. Sepatu itu masih bagus dan ukurannya sepertinya pas untuk keesokan paginya. Rama tiba dengan kantong plastik berisi sepatu di tangannya. Dia segera mendekati Rere, menawarkan tas itu padanya. Ini semoga pas, kata Rama. Mereka pas sekali. Wah, terima kasih Ram. Aku tidak akan malu lagi, seru Rere. Rere mulai bermain dengan yang lain. Tidak lagi sendirian. Semua ini berkat perhatian kecil seorang teman. Kira-kira kalau anak-anak di posisi seperti itu pasti juga sedih kan, juga malu buat ikut bermain. Nah, disinilah sikap Rama yang mencerminkan sila kedua, yaitu penerapan sikap positif di lingkungan sekolah. Nah, makna yang kita ambil dari video ini yaitu kita dan anak-anak itu bisa menerapkan sikap membantu teman dan tidak membeda-bedakan, dan tentunya bagaimana caranya kita itu kalau punya kesempatan buat membantu teman, selagi kita bisa menolongnya, dan itu bisa membuat teman kita bahagia. Begitulah kesimpulan dari video tadi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi terkait sila kedua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila dan mengapa Pancasila itu penting? Nah, Pancasila ini terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sila, panca dan juga sila. Nah, panca ini berarti 5 dan sila ini berarti dasar atau alas. Nah, Pancasila ini yaitu isinya 5 dari Pancasila. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Nah, arti sila kedua secara umum bahwa semua manusia itu harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan kita tidak boleh membeda-bedakan hanya karena agama, suku, dan rasa yang berbeda. Itu tidak boleh. Oke. Yang selanjutnya, karena ini pertemuannya online, Ibu akan menjelaskan bagaimana kegiatannya nanti untuk di pertemuan kita selanjutnya, yaitu nanti Ibu akan membagi anak-anak dalam kelompok. Ibu akan membagi anak-anak dalam 5 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 4. Ibu akan membaginya dengan undian yang seru, biar anak-anak juga semangat belajarnya. Nah, setelah itu Ibu akan mengajak anak-anak mengerjakan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya yaitu gunting tempel. Jadi anak-anak di sini bisa mengisi identitasnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya anak-anak bisa di sini menggunting contoh sikap penerapan yang sesuai dan tidak sesuai dari sila kedua. Habis itu ditempelin di lembar yang kosong. Mana yang termasuk
penerapan sila kedua di lingkungan sekolah, mana yang sikap negatifnya, begitupun seterusnya. Nah, kita sepakat untuk pertemuan selanjutnya mengerjakan selama 20 menit saja cukup ya anak-anak. Ibu rasa cukup. Nah, jadi harapan Ibu setelah mengerjakan LKPD ini, anak-anak bisa membedakan mana sikap yang positif dan mana sikap yang negatif dari sila kedua Pancasila, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Begitu anak-anak. Nah, pada pertemuan berikutnya lagi, setelah anak-anak mengerjakan LKPD-nya dikumpulkan kepada Ibu dulu. Nah, tapi bukan langsung dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya lagi. Nah, pada pertemuan selanjutnya itulah anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang dikerjakan sebelumnya secara bergantian maju ke depan bersama kelompoknya. Nanti akan Ibu mulai dari kelompok 1 ya, urut sampai kelompok selesai, sampai habis. Nah, bagi kelompok yang belum presentasi atau menunggu giliran, nah Ibu harap anak-anak nanti memperhatikan kelompok yang sedang maju. Jadi tidak boleh berisik sendiri ya. Dan nanti anak-anak bisa memberikan tanggapan terhadap hasil kelompok temannya. Nah, tidak hanya itu, Ibu juga akan memberikan tanggapan. Kira-kira tadi mengerjakan LKPD-nya sudah tepat belum? Atau ada yang kurang atau tidak ya? Begitu anak-anak. Nah, itulah gambaran kegiatan kita pada pertemuan yang akan datang nanti. Nah, setelah mengerjakan LKPD, setelah presentasi, nanti Ibu juga akan mengajak anak-anak menganalisis. Analisis apa? Menganalisis hasil kembali LKPD yang sudah dikerjakan. Nanti Ibu akan tanya, kira-kira anak-anak sudah bisa membedakan belum apa perbedaan sikap yang positif dan negatif dari sila kedua Pancasila. Nah, Ibu juga akan bertanya, kenapa sih kita itu penting sekali menerapkan sila kedua ini? Kenapa kok penting gitu? Nah, selanjutnya Ibu juga akan bertanya, kita akan mengevaluasi kira-kira di mana ya tempat paling susah buat menerapkan sila kedua ini, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nanti anak-anak bisa berpendapat di situ. Nah, dari situ Ibu juga akan bertanya, kira-kira anak-anak punya ide baru nggak? Ide baru buat menerapkan sila kedua. Oh, misalnya saya mau coba nggak pilih-pilih teman lagi di sekolah. Itu bisa. Nah, yang kedua, anak-anak mungkin bisa membantu temannya kalau ada yang susah. Nah, itulah kita akan melakukan evaluasi di pertemuan selanjutnya setelah mengerjakan LKPD dan setelah presentasi. Nah, setelah itu anak-anak juga akan melakukan refleksi mandiri bersama Ibu nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi ditunggu pertemuan selanjutnya. Nah, oke, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum menyudahi pertemuan kita hari ini, kita akan tepuk hebat dulu karena tadi anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Walaupun secara online, kita pasti bisa menyelesaikannya dengan lancar. Jadi kita tepuk hebat dulu ya. Ibu akan contohkan. Gini, tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, 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 yeay, gitu ya. Kita mulai, 1, 2, 3, tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, 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 yeay. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, sudah selesai pembelajaran online kita hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dalam doa, anak-anak bisa mengikuti dari rumah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajarannya sudah selesai. Sekian dari Ibu. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikutinya dengan semangat. Ibu harap anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak.